Prinsip pertama yang perlu kita pahami dulu untuk melakukan registrasi ini sangat sederhana, di mana RDN itu sebenarnya adalah rekening sebagaimana rekening bank, sama. Tetapi rekening RDN ini sifatnya untuk apa? Investasi, ya, untuk menabung. Lah berarti nggak bisa ditarik, ya namanya rekening bank juga bisa ditarik kan. Nah, cuman penarikannya ini agak berbeda dengan rekening bank pada umumnya. Kalau rekening bank itu biasanya menggunakan ATM ya atau buku tabungan. Kalau ini tidak, kita cukup menggunakan fasilitas online yaitu menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah IPOT ya, iPod ya. Di mana nanti kita melakukan withdraw atas rekening yang kita miliki di iPod ini. Setelah kita withdraw, yang kita withdraw misalkan katakan 100.000, itu nanti dananya akan masuk pada rekening bank yang sudah didaftarkan ketika kita melakukan registrasi. Prinsipnya seperti itu, sederhana sekali. Ya. Nah, caranya teman-teman cukup melakukan download aplikasi dulu pada Play Store, yaitu ini ya, IPOT, iPod ini ya. Nah, teman-teman bisa silakan download ya, IPOT. Sudah semua? Penampakannya seperti ini setelah download. Karena ini sudah di-download berarti open ya, open. Nah, ketika sudah di-download dan terinstall ya seperti ini, lambangnya seperti ini ya. Jadi ada seperti angka 1 seperti ini ya, cukup di-download saja ya. Kemudian ketika sudah diinstal, nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu pilihan sign in atau pilihan registration. Karena teman-teman belum memiliki akun, maka saudara-saudara harus melakukan registrasi ya, itu. Sangat sederhana. Berikutnya adalah melakukan input data ya. Ya, input data ini sebelum melakukan input data, teman-teman siapkan terlebih dahulu ya, teman-teman siapkan terlebih dahulu eKTP ya. eKTP atas nama teman-teman sendiri loh ya. Jika belum punya eKTP, maka pembukaan akun belum bisa dilakukan secara online, harus melalui manual form registrasi, sehingga paling cepat karena kita kan iPod ini online, jadi teman-teman harus memiliki eKTP dan pastikan eKTP-nya itu adalah eKTP Anda sendiri gitu, jangan eKTP-nya orang lain ya. Nah, buku tabungan sekarang. Buku tabungan itu, buku tabungan yang dibutuhkan itu buku tabungan yang sesuai dengan KTP yang akan teman-teman daftarkan. Kalau teman-teman belum memiliki buku tabungan, maka solusinya ada beberapa macam. Yang pertama, harus membuat buku tabungan terlebih dahulu, ya, membuat buku tabungan. Tabungannya umum ya, bank umum, bisa ya BNI, BCA, kemudian Permata dan sebagainya. Tapi perlu dicatat bahwa ketika saudara-saudara mendaftarkan rekening ini untuk pembuatan RDN itu adalah BCA, maka RDN-nya nanti akan ngikutin BCA. Selain BCA, nanti rekening RDN yang dibuatkan dari iPod itu adalah rekening bank Permata. Nah, jadi itu perlu dicatat ya. Sekarang bagaimana kalau nggak punya buku tabungan dan nggak bisa membuat? Pakai buku tabungannya orang tua ya, atau buku tabungannya kakak. Konsekuensinya berarti eKTP-nya harus eKTP kakak atau eKTP orang tua. Kan sayang sekali, nanti yang tercatat sebagai investor kan jadinya bukan Anda, tapi adalah orang tua atau kakak. Padahal di sini kita mau belajar memulai investasi, sehingga yang saya sarankan adalah membuat tabungan ya, membuat tabungan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor HP aktif. Dan nomor HP aktif yang digunakan ini yang bisa dihubungi ya, yang bisa dihubungi, bukan nomor paketan yang diganti-ganti gitu ya. Jadi yang memang permanen dan ini bisa dihubungi. Kemudian yang keempat adalah email yang aktif.
dan pastikan itu bisa dibuka. Jangan ada alasan nanti saya lupa password dan lain sebagainya. Ya, itu fatal sekali ya. Nanti susah melakukan registrasi kalau seperti itu. Jadi pastikan email yang saudara daftarkan untuk registrasi itu bisa dibuka dan aktif ya. Yang kelima, sehubungan nomor HP, mohon agar tidak menggunakan provider tree ya, karena akan ada pemblokiran kode OTP. Pengalamannya seperti itu dari Indo Premier, tidak bisa. Kemudian yang keenam adalah tanda tangan di atas kertas warna putih. Nah, itu yang perlu saudara siapkan terlebih dahulu. Nah, saran saya itu disiapkan di samping ya, semuanya didapatkan di depan kita, di samping kita ya. Karena proses registrasi ini tidak diperbolehkan ada jeda yang lama, itu enggak ya. Jadi kita jedanya ya jeda boleh, tapi ini ya enggak terlalu lama ya gitu. Ya, jadi harus terus ya, harus terus. Enggak usah terlalu kesusu ya, tapi jangan juga terlalu lama. Nanti misalkan proses email, kemudian handphone, kemudian buku tabungan, waduh buku tabungannya lali ini di mana golek isik lah, itu nanti biasanya gagal. Ya, biasanya gagal melakukan registrasi, harus ngulang apa dari awal. Nah, seperti itu ya. Ada 6 hal yang tadi perlu dipersiapkan. Kemudian langsung dimasukkan di sini alamat email dan nomor handphone. Masukkan email dan nomor telepon Anda yang aktif, dapat menerima telepon, SMS dan WhatsApp ya. Jadi ketiga-tiganya harus bisa ya. Kemudian email yang direkomendasikan itu Gmail ya. Yang direkomendasikan Gmail ya. Kalau Yahoo ya mungkin bisa, tetapi biasanya ada kendala gitu kan. Lag atau apa gitu mungkin ya. Biasanya Gmail, saya juga pakainya Gmail. Dan saya sarankan emailnya yang email komersial saja ya, gmail.com. Kemudian setelah halaman itu dimasukkan, konfirmasi kembali email yang sudah Anda daftarkan. Jadi nanti diminta untuk retype email yang saudara masukkan, ya diulangi. Jadi memastikan bahwa email yang Anda masukkan sama. Kemudian silahkan masukkan kode OTP. Jadi kode OTP ini akan dikirimkan melalui SMS. Jadi ketika saudara-saudara memasukkan nomor handphone, kemudian nanti akan dikirim. Nah, namanya kode OTP. Ya, kode OTP ini nanti suruh masukkan. Ya, ini adalah one time password yang kami kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang telah didaftarkan. Dan di sini peringatan, jangan pernah memberikan kode OTP yang Anda terima kepada siapapun termasuk saya, gitu ya. Teman Anda apalagi gitu ya. Apapun termasuk pihak yang mengaku pada Indo Premier, karena Indo Premier kami dari GI tidak pernah minta yang namanya kode OTP. Ya, itu. Kemudian yang kedua, peringatannya, proses registrasi ini sama sekali tidak berbiaya. Ya, sama sekali tidak berbiaya, sehingga ketika ada pihak yang menanyakan, misalkan nomor rekening yang Anda daftarkan untuk registrasi itu harus ada saldo minimalnya, berarti itu bohong. Ya, diabaikan saja, ya. Jangan ditanggapi. Ya, langsung aja dimatikan dan itu langsung diblok. Ya, karena tidak mungkin, ya. Karena ini tidak ada biaya, tidak ada deposit minimal, ya, tidak ada biaya dan apalagi harus membayar, tidak ada saldo minimal yang harus ada di rekening ya. Justru malah setelah nanti teman-teman jadi rekeningnya akan ditransfer oleh iPod sebesar 100.000 gitu. Kemudian setelah itu melakukan ini ya, foto EKTP. Jadi EKTP-nya difoto, sesuaikan dengan kotak ya, sesuaikan dengan kotak atau frame yang disediakan untuk hasil yang maksimal. Jadi ambil ulang, lanjut ya. Kalau difoto habis difoto, terus kalau sudah berarti lanjut. Pastikan foto yang diambil tidak blur. Jika blur nanti atau kurang jelas, silakan klik ambil ulang. Dan kalau nanti masih agak ngeyel gitu ya, biasanya ada yang kayak gitu, nanti akan menghambat karena biasanya nanti ada konfirmasi lagi dari iPod untuk yang minta KTP lah dan sebagainya. Jadi pastikan jelas ya.
Sebelum klik tombol mulai, siapkan KTP ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, pastikan KTP Anda terlihat dengan jelas. Jika tidak, Anda dapat menambahkan identitas pendukung seperti SIM atau kartu keluarga dan lain sebagainya. Oke. Habis itu isi dan checklist seluruh data berikut dan pastikan sesuai dengan yang ada di KTP. Ya, misalkan ini, misalkan yang pertama ini tanggal lahir sesuaikan, jenis kelamin ada 2 pilihan ya, laki-laki atau perempuan, alamat sesuai dengan KTP ya, alamat sesuai dengan KTP, persis, agama disesuaikan, status perkawinan berarti saudara tunjukkan tidak kawin ya, nanti belum nikah kan ya. Jika data yang Anda masukkan itu sudah sesuai dengan KTP, checklist ketentuan persetujuan, kemudian klik lanjut. Nah, ini. Jadi klik yang ini, saya telah membaca, saya telah mengerti, memahami, dan menyetujui, silakan baca dulu, ketik, klik lanjut. Nah, seperti itu. Setelah itu, isi data tambahan mengenai asal dana yang Anda miliki. Ya. Karena saudara mahasiswa, maka pilih, jangan gaji, ya, tapi orang tua, itu saja nggak apa-apa ya, karena saudara statusnya mahasiswa ya, karena yang terdaftar melalui GI itu memang rata-rata mahasiswa ya, dan biasanya lebih mudah ya, lebih mudah ini karena retail ya, lebih mudah untuk proses registrasi ya. Itu kemudian klik lanjut ya, tadi klik orang tua ya, kemudian kalau diisikan gaji itu biasanya minta ini ya, minta kode jabatan itu ya, staff, manajer, dan selanjutnya. Jadi nanti kalau orang tua nanti silakan sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah isi tempat Anda bekerja di bidang usaha mana. Ini kalau gaji. Ya kalau orang tua itu nanti isikan misalkan ini tempat sekolah boleh. Ya jadi namanya kan STIE AUB Surakarta gitu juga bisa ya, dan seterusnya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhannya kan. Biasanya pendidikan ya, karena kita di perguruan tinggi, alamatnya ditulis dan kode bosnya juga ditulis ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ditanya penghasilan karena kalau ininya gaji ya. Kemudian pilih alamat korespondensi. Nah, kalau korespondensi ini adalah alamat surat menyurat. Silahkan dipilih sesuai dengan identitas ya, KTP untuk mempermudah. Jadi alamat surat menyurat atau korespondensi itu disamakan dengan apa, KTP gitu. Setelah itu teman-teman memasukkan nomor rekening pribadi dan nama ibu kandung ya di sini. Untuk apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mendaftarkan rekening Anda yang dimiliki biar terkonek dengan RDN yang akan dibuat, karena nanti RDN ketika uangnya mau diambil itu akan masuk ke rekening pribadi ini ya. Jadi karena tidak ada ATM-nya ya, nah, jadi nanti masuk di rekening pribadi ini ya. Sama mungkin seperti platform Gojek ya atau yang lain. Jadi kita bisa mengirimkan uang ke, kalau Gojek itu kan diuangkan gitu kan, perlu ditransfer dulu ke rekening kita, baru rekeningnya bisa diambil uangnya kan gitu ya. Sesuaikan, kalau BCA juga BCA ya, kalau yang lain juga sesuaikan yang lain. Nah, tetapi tadi sudah saya sampaikan, kalau BCA itu nanti RDN-nya juga BCA, kalau yang lain selain BCA nanti RDN-nya akan Permata. Nggak ada bedanya, sama saja. Kemudian isi data tambahan seperti hubungan usaha di luar negeri, pilih tidak ya, karena tidak ada. Kemudian isi sumber kekayaan yang Anda hasilkan, Anda dapat mengisi lebih dari satu sumber ya. Apa itu, kalau ini butuh ya, kalau enggak ya enggak usah kan gitu kan, sumber kekayaan ya kan, nggak ada gaji ya. Kemudian foto selfie ini swafoto ya, jadi modelnya memegang KTP, jadi kira-kira begini ya modelnya ya. Pastikan seperti ini modelnya, misalkan kayak gini ya. Nah ini saya ini kan dulu punya saya
agak ngeblur ya di ini malah use kamera sebentar, use virtual background ya namanya. Nah ini jadi kira-kira sama seperti foto kayak gini nih ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini KTP-nya mana ya? KTP-nya nggak ada nih. Saya contohkan apa ya? Ya siapkan ya. Jadi misalkan kayak gini. Sama seperti yang di penampakan itu. Jadi pastikan kita juga kelihatan dan KTP-nya juga kelihatan. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai swafoto ya. Nah, kemudian langsung aja di foto terus atau ambil ulang kalau belum pas ya gitu, dipaskan. Tidak perlu background yang bagus gitu enggak ya. Jadi misalkan harus backgroundnya berbunga-bunga gitu enggak ya, di mana aja enggak masalah. Nah ini dicontohkan di kantor ya. Jadi belakangnya ada siapa gini juga boleh, enggak masalah ya. Yang penting jelas ada muka kita di sini dan ada foto KTP kita di bawahnya seperti itu. Kemudian buat tanda tangan secara virtual langsung melalui device yang Anda gunakan untuk registrasi, kemudian klik mulai. Pastikan tanda tangan yang Anda buat itu sama dengan tanda tangan yang ada di KTP ya, atau mirip ya. Jika belum sesuai atau sama silahkan klik ambil ulang ya. Itu pakai tangan aja gitu bisa, tinggal set gitu bisa. Kalau belum ya ambil ulang seperti itu. Habis itu silahkan melakukan rekam video. Nah, rekam video ini nanti membaca kalimat secara lantang. Sebagai contoh, nama saya, misalkan nama saya Nugroho menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier, gitu saja. Ya, setelah itu terekam lanjut. Nah, begitu saja. Nah, setelah itu pilih user yang mudah diingat. Password harus terdiri dari 8 sampai 20 karakter yang merupakan kombinasi angka dan huruf. Itu username. Ya, dan passwordnya. Nah, di sini yang biasanya nggak hati-hati ya. Di sini ingat betul bahwa username Anda itu memang ya mudah diingat gitu kan, atau dicatat kalau perlu dicatat, karena username ini nanti tidak dikirimkan via email oleh iPod. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Username dan password tidak dikirimkan ulang oleh iPod. Jadi yang tahu ya Anda saudara sendiri. Ya, sehingga kalau perlu ya dicatat dulu di kertas gitu terus difoto. Atau enggak ditulis di note di handphone, kemudian disimpan gitu kan. Nah, atau disamakan dengan username atau password yang saudara biasa gunakan, itu juga boleh. Nah, tetapi apakah itu sudah 8 karakter? Nah, itu perlu dicek ya. Jadi itu kombinasi angka dan huruf. Hurufnya tidak harus kecil dan besar ya. Biasanya kan ada kecil dan besar, ini tidak ya. Jadi huruf kecil boleh, huruf besar boleh. Jadi sekali lagi catat, karena biasanya kadang-kadang lupa. Ya kadang-kadang lupa, terus registrasi lupa password, lupa itu ngeri. Nah, itu kan nanti menghambat. Nah, habis itu kita memasukkan PIN. Jadi ada 2 keamanan. Yang satu password ya setelah user ID ya. Yang satu password, yang kedua adalah PIN. PIN ini itu terdiri dari 8 sampai 20 angka. Ya. 8 sampai 20 angka. Dan PIN ini pastikan itu juga mudah diingat. Ya. Kalau yang tadi itu kombinasi huruf dan angka, kalau ini angka saja. Ya. Kalau angka itu saya sarankan sebenarnya malah bukan tanggal lahir ya, karena tanggal lahir itu kan akan ketahuan kan gitu, mudah ketahuan. Sehingga cari angka-angka kombinasi yang mudah diingat oleh Anda. Ya, catat, jangan lupa catat ya. Keterbatasan ingatan manusia dalam jangka pendek itu hanya 20 menit. Riset membuktikan. Setelah 20 menit itu biasanya akan lupa untuk ingatan jangka pendek. Ya, untuk yang seperti ini apalagi ya. Nah, itu biasanya akan lupa.
buat print untuk login dan konfirmasi hanya diketahui oleh Anda sendiri. Jangan diberitahukan ke saya. Pastikan PIN yang Anda buat itu sesuai dengan ketentuan yang tertera di layar. Ya, seperti ini. Kemudian, ketik kembali PIN yang Anda telah buat pada halaman sebelumnya, lalu klik resubmit PIN. Ya, seperti itu. Setelah itu, pilih ya untuk menyetujui lembar pernyataan ini. Ketik saja ya, karena di sini saya dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi ketentuan. Ada 12 ketentuan di situ. Ya, boleh dibaca dulu. Ya, ketikkan ya, klik ya. Kemudian habis itu buka rekening RDN. Ya. Pernyataan nasabah, ketentuan tabungan, terus buka rekening RDN. Ya, seperti ini. Ya, ketika pilih ya, nanti akan muncul halaman seperti ini, geser-geser ke bawah, terus membaca dan mengerti ini dipilih, dan setuju, buka rekening efek. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu, jika Anda ini sudah selesai ya, registrasi sudah selesai, silahkan cek email, nanti ada di situ. Anda mendaftarkan untuk melakukan validasi. Jika Anda belum menerima email, silakan hubungi CS. Ya, CS ini itu nanti ini ya akan kita kirimkan ya. Jadi saya kirim aja sekalian, karena CS-nya itu jangan menghubungi Telegram ya, karena ada beberapa oknum ya, yang mengatasnamakan iPod ya, dan ada yang ketipu ya, karena ada yang ya oknum ya, oknum. Ini kami kirimkan Telegram nanti ya, nomor CS iPod Solo ya, jadi hubungi ke sini saja. Kalau nggak bisa, hubungi ke teman-teman KSWM atau di galeri, atau silahkan masuk di grup RDN, itu juga bisa ya. Nanti kita kirimkan link grup RDN-nya. Oke. Saya lanjutkan, mana tadi? Nah, ini ya. Nih, jika sudah selesai ya, itu nanti biasanya kita akan mendapatkan SID. Sesuai dengan ketentuan OJK, kami akan melakukan validasi. Jadi nanti dilakukan validasi dulu dan mengirimkan email link verifikasi yang harus Anda akses dengan username dan password yang telah Anda buat. Jadi pastikan tadi ada ya, ada catatannya. Setelah Anda melakukan verifikasi melalui link yang kami email, kami akan melanjutkan proses pembuatan akun iPod, yaitu membuat SID dari KSEI dan membuat rekening dana nasabah. Jadi prosesnya SID dulu, baru RDN. Nanti yang di email itu baru SID dulu. Sebagai nasabah, Anda berhak untuk menikmati semua pelayanan produk dari Indopremier. Jika tidak ada kendala pada data, maka langsung nanti teman-teman akan mendapatkan SID. Pada beberapa hari kemudian itu langsung mendapatkan RDN. Nah, ketika sudah mendapatkan SID dan RDN, itu nanti bisa melakukan sign in. Jadi buka kembali aplikasi iPod, kemudian sign in ini dengan nomor registrasi dengan username dan password yang tadi sudah Anda buat. Nanti akan kelihatan di situ SID-nya apa, berapa, dan RDN-nya berapa. Nah, nanti kalau sudah jadi dan menginformasikan kepada kami RDN-nya itu berapa, maka teman-teman akan diminta untuk mengirimkan kami nomor RDN-nya itu berapa, dan nanti akan ditransfer oleh iPod untuk vouchernya. Dan selamat berinvestasi. Demikian, terima kasih.